Dan aku sih pengennya selagi orang tua ada satu itu seharusnya dipertahankan gitu. Dulu pengorbanan kamu waktu orang tua cowok masih ada tuh gimana? Kalau pengorbanan itu banyak sih yang aku laluin. Dan kalau untuk kakakku sendiri, itu kalau menurut aku sih, dia sampai membuat orang tuaku nangis, membuat orang tuaku susah kepikiran, sampai akhirnya dia menceritakan keluh kesah dia kepada aku gitu. Dan anak mana sih yang diceritakan ibunya seperti ini nggak nangis? Pasti nangis. Sampai mau nampar mamaku gitu, sampai seolah-olah kayak perilaku baik dia sudah nggak ada di depan mata orang tua. Kesal aja gitu dengan saudara-saudaraku, ini gimana sih, bisa nggak sih gitu mencontohkan buat orang-orang saudara kita akur gitu, saudara seperti saudara-saudara yang lainnya, ibaratnya ya sesaling menghargai. Jangan ibaratnya pas dia ada maunya aja gitu terus dia membaikin kita. Jangan di pas suatu saat dia ibaratnya lagi susah, jangan lagi pas susahnya aja dia menganggap kita itu keluarga gitu loh. Aku cuma minta satu aja pesanku, jangan sampai menyesal ibaratnya kamu ditinggal orang tua nanti. Jangan kamu sia-siakan orang tua tinggal satu, itu seharusnya kamu bahagiain. Jangan kamu sia-siain ibaratnya untuk sekarang ini kamu nggak pedulikan dia, bahkan seolah-olah kamu memperlakukan dia itu seperti teman kamu sendiri. Jangan. Aku cuma minta aja kamu itu sadar bahwasanya sama orang tua itu harus ngerti apa yang dia rasain itu sebenarnya kayak mana ya, sama siapa yang aku rasain gitu. Lelahnya menjadi orang tua, aku aja nggak tahu yang namanya menjadi orang tua itu seperti apa, tapi aku udah ngerasain apa yang dirasain sama orang tua. Dan juga buat kamu itu harus sadar untuk sekarang sebelum kamu terlanjur tinggal batu nisan aja, nanti kamu baru nangis. Ada satu yang memang dianya menyusahkan orang tuanya dan membuat dia itu jadi kepikiran untuk membahagiakan istrinya sampai dia lupa dengan orang tua. Oh gitu ya. Dan juga dia lebih memprioritaskan istrinya dibanding orang tuaku sendiri. Sampai orang tuaku aja sampai mau ditonjok sama dia karena dia lebih memilih ego dia dibandingkan perasaan orang tua. Saking cintanya dengan istrinya ya gitu ya. Iya, contoh ibaratnya dia lebih mencintai diri dia sendiri dan dia mencintai istrinya. Ya seperti itu jadi lupa diri dia sama orang tua. Dan dia pun juga mungkin nggak ngerasa sebagai aku ya. Mungkin kayak aku pun juga sebenarnya ngerasa lelah. Dan ibaratnya kayak mana ya, ngerasa diriku itu banyak banget beban, dan bukan beban kepribadian aku, tapi memang beban apa yang dirasain sama orang tua tuh seperti apa yang aku rasain gitu. Dan pada orang tua curhat sama kita pun kita kayak nggak tahan gitu, kita nggak bisa kayak mendengarkan apa yang dia ceritakan gitu. Contohnya orang tua menceritakan sampai dia sebenarnya takut gitu dengan kakakku sendiri, takut sampai mau menceritakan ke saudara-saudara yang lain. Dan itu pun juga kenapa kok keluargaku seperti ini dan tidak seperti keluarga yang lain itu. Dan cuman yang aku pinta selagi orang tua masih hidup dan nggak seperti ayah yang udah nggak ada gitu. Dan aku sih pengennya selagi orang tua ada satu itu seharusnya dipertahankan gitu. Dulu pengorbanan kamu waktu orang tua cowok masih ada tuh gimana? Kalau pengorbanan itu banyak sih yang aku laluin dengan ayahku gitu. Cuman kalau ayah sih di saat itu aku waktu pas dia sakit aku juga kerja gitu.
Oh, kamu nggak ada di rumah ya? Enggak, aku nggak ada di rumah. Dan waktu pas dia sakit itu cuman berapa hari di rumah, terus aku mencari kerjaan. Karena aku juga melihat orang tua aku susah gitu. Dan di saat itu juga sampai sekarang aku merantau itu bukan demi kebahagiaan diri aku sendiri, dan aku malah tidak memprioritaskan diri aku sendiri. Mau sengsara apapun diri aku itu aku tahan buat orang tua. Dan orang tua aku pun gimana ya, seharusnya dia bisa menilai sih di mana anak yang selalu ada buat dia, dan anak-anak mana yang ibaratnya yang memperhatikan dirinya gitu. Dan kalau untuk yang lain-lain itu hanya orang tua lah yang bisa nilai. Itu kan waktu di masa orang tua kamu dulu sakit ya, yang cowoknya kan? Iya, ayah. Kan mungkin di sini kamu baru curhat atau ngasih ibaratnya meluapkan, entah itu kesel atau rasa capek kamu, rasa lelah kamu bisa mencurahkan pengalaman atau penderitaan yang pernah kamu alami demi orang tua cowok dulu. Gimana sih yang kamu rasain? Kan orang yang di rumah nggak tahu tuh, Iya. saudara-saudara nggak tahu gitu kan, susahnya kamu tuh dulunya gimana pada saat itu. Sebenarnya bukan hanya dulu, sekarang Sampai sekarang aja masih ya? Sampai sekarang aja sebenarnya lelah untuk melihat saudara-saudaraku yang ibaratnya kurang baik untuk memperlakukan orang tua aku gitu. Dan itu pun juga sebagian mungkin anaknya yang mengerti dengan dia, dan sebagian yang selebihnya ibaratnya aku gitu yang dibebankan. Dan sebenarnya aku ingin lelah, ibaratnya udah bosan gitu lihat kehidupan itu seperti ini gitu. Dan juga aku tuh pengen ya anak-anaknya yang lain juga merasakan gitu di dalam posisi yang aku rasain untuk dulu maupun sekarang. Dan kalau untuk kakakku sendiri itu, kalau menurut aku sih dia sampai membuat orang tuaku nangis, membuat orang tuaku susah kepikiran, sampai akhirnya dia menceritakan keluh kesah dia kepada aku gitu. Dan anak mana sih yang diceritakan ibunya seperti ini nggak nangis? Pasti nangis. Sampai kakakku itu sampai mau nampar mamaku gitu, sampai seolah-olah kayak perilaku baik dia sudah nggak ada di depan mata orang tua itu. Dan kayak aku pun juga, aku nggak merasakan memang apa yang dirasakan dengan orang tua aku, cuman setelah dia menceritakan seperti itu, kesal aja gitu dengan saudara-saudaraku. Ini gimana sih, bisa nggak sih gitu mencontohkan buat orang-orang saudara kita akur gitu, saudara seperti saudara-saudara yang lainnya, ibaratnya ya sesaling menghargai. Jangan ibaratnya pas dia ada maunya aja gitu terus dia membaikin kita. Jangan di pas suatu saat dia ibaratnya lagi susah, jangan lagi pas susahnya aja dia menganggap kita itu keluarga gitu loh. Aku pengen di saat mau susah mau senang pun dia ingat kalau aku itu bahwasanya keluarga dia. Dan aku juga pinta sama keluarga-keluargaku, ibaratnya aku nggak butuh kok kamu mau nganggap aku keluarga atau enggak, itu terserah kamu gitu. Aku cuma minta satu aja pesanku, jangan sampai menyesal ibaratnya kamu ditinggal orang tua nanti. Jangan kamu sia-siakan orang tua tinggal satu, itu seharusnya kamu bahagiain. Jangan kamu sia-siain ibaratnya untuk sekarang ini kamu nggak pedulikan dia, bahkan seolah-olah kamu memperlakukan dia itu seperti teman kamu sendiri. Jangan. Aku cuma minta aja kamu itu sadar bahwasanya sama orang tua itu harus ngerti apa yang dia rasain itu sebenarnya kayak mana ya, sama siapa yang aku rasain gitu. Lelahnya menjadi orang tua, aku aja nggak tahu yang namanya menjadi orang tua itu seperti apa, tapi aku udah ngerasain apa yang dirasain sama orang tua.
Dan juga buat kamu itu harus sadar untuk sekarang sebelum kamu terlanjur tinggal batu nisan aja, nanti kamu baru nangis. Dan orang tua ibarat sudah berkata, dia nggak mau, nggak butuh di saat dia meninggal. Itu aku sakit banget. Aku pengen aja gitu, saudara-saudara aku tuh mencontohkan di luar sana, supaya orang sana itu iri gitu. Pada akhirnya, kalau untuk sekarang semuanya mau dibebankan ke aku juga nggak sanggup. Aku juga sebenarnya punya kepribadian tuh untuk diri aku sendiri ada. Nggak mungkin nggak ada kan orang hidup, pasti ada. Dan tetapi karena aku sudah memikirkan orang tua tadi, aku melihat orang tua yang seperti itu. Jadi kayak kesannya aku kayak seolah-olah sampai nggak bisa berpikir lagi untuk kepribadian aku sendiri. Gitu. Mungkin jalan terbaiknya itu ada sih solusi ibaratnya. Kalian berapa saudara sih? 5 bersaudara itu kumpul ngomongin masalah yang terjadi nih. Ketemu, ngobrol, ada mama juga yang masih ada sekarang kan. Ya udah, di situ kan nanti biasanya ada solusi sih. Karena kalau misalnya kayak gini kan cuma adik dengan kakak yang keberapa, itu beda lagi omongan. Tapi kalau ketemu langsung kayaknya lebih enak. Jadi ajak ketemu, ngobrol bareng. Otomatis kalau misalnya satu yang bermasalah, yang 4 orang ini kan bakal ini kan ada kan solusinya nanti kan. Nggak mungkin satu orang bakal menang dengan kesalahannya gitu loh. Coba dihubungin dari kakak pertama, 2, 3, itu jadi satu ngomong. Karena gitu. Kalau menurut aku sih dia lebih kuat ego dia. Iya benar, ego. Tapi coba dikumpulin jadi satu gitu loh. Jadi kayak seperti keluarga aku sendiri pun dia nggak tahu apa yang aku rasain. Mungkin setahu dia aja kita itu bahagia, kita banyak uang. Padahal maupun kita susah pun juga aku sendiri yang namanya dengan keluarga minta bantuan, keluarga ibaratnya lagi kesusahan, ya aku bantu gitu. Cuman jangan seolah-olah dijadikan aku itu bank. Iya. Aku bukan pegawai kantoran. Nggak gini loh. Yang harus uang selalu ada ngalir. Anaknya nih ada 5 nih misalnya nih. Misalnya kamu ekonomi kamu lebih stabil ya dibanding keempat tadi. Tapi kalau masalah orang tua ya jangan dibebanin ke satu orang, tapi 5 orang itu harus bersatu. Kita punya kegiatan dan masalah masing-masing ya, punya kebutuhan dan masalah masing-masing, nggak bisa kayak gitu. Mereka merasa punya orang tua nggak kan gitu kan? Mereka harus saling bahu membahu sih. Kalau yang sebagian itu ngerti lah, dan juga mungkin tapi ngerti kalau nggak bantu ya percuma. Iya mungkin bisa lah gitu dia ngerti dengan orang tua dengan keadaan untuk sekarang. Cuman aku satu aja itu keluarga. Iya si A itu tuh nggak bisa gitu kayaknya. Dia lebih menurut ego dia sendiri. Nggak bisa kok yang namanya berubah itu mungkin di saat nanti orang tua sudah jadi batu nisan. Itu kalau menurut aku sih. Memang sifatnya itu keras angkuh. Dan mungkin udah nggak bisa lagi gitu. Ya untuk dikatakan berubah itu ya sekitar 99%. Nggak full. Tapi kalau nggak disatuin semuanya, nggak kumpul, itu nanti kebebanan ke kamu semuanya lah. Harus satu, coba diomongin bareng-bareng, semua ngumpul anak-anaknya, bahkan kalau bisa saudara-saudara, paman-pamannya ngumpul jadi satu. Ini masalah bersama gitu. Misalnya nggak ketemu juga solusinya, bisa saling kita cek iuran gitu misalnya kayak gitu gitu loh. Kalau untuk itu sih memang sudah mau direncanakan. Itu sih solusinya tuh. Kalau dibebanin kamu, ntar kamu yang sakit, ntar kamu yang ambruk sedewean. Iya. Kayak gitu. Aku aja mikirin orang tua aja sampai sakit gitu. Tapi mereka nggak tahu kan? Mereka nggak tahu, dan di saat aku sakit pun nggak ada satu pun dari keluarga aku untuk membantu ataupun ngejenguk gitu, nggak. Sebenarnya kita di saat sakit itu ngejenguk aja udah bahagia, nggak harus kok dia bantu gitu. Kalau misalkan nggak bisa bantu mau apa gitu kan?
Sebenarnya kita ini cuman butuh aja. Kalau memang aku mempunyai keluarga, aku pun pasti ada keluarga di sini. Bahkan di saat aku lagi pas ditanyain sama dokternya, mana keluarganya, kok kamu sendirian, katanya. Jadi aku bilang, ada di rumah gitu. Mungkin mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Sampai adik-adiknya sendiri ataupun anaknya ini yang lagi sakit itu dijenguk enggak. Dan mungkin aku lebih memahami orang tua aku kan, karena orang tua aku kan nggak bisa naik mobil. Jadi di perjalanan jauh pun juga mungkin kasihan sih kalau aku lihat. Aku harap maklumin. Cuman yang lainnya aja lah gitu. Ya nggak apa, nggak bisa bantu. Yang aku pinta itu jenguk aku gitu di saat aku sakit. Nggak mungkin kok mereka suatu saat nanti mereka lagi sakit juga, ibaratnya lagi kesusahan aku nggak bantu, ataupun ibaratnya aku cuman liatin doang, kan nggak mungkin gitu. Maksud aku yang penting kita ini bersaudara itu sebenarnya saling ngebantu, saling ngejenguk sih menurut aku pas di saat dalam keadaan sakit ya. Cuman kalau mereka seperti ini sih, jadi seolah-olah tuh hati aku cuman astagfirullahaladzim, aku ini punya keluarga atau enggak gitu. Cuman aku mikirnya sakit hati, di pikiran aku itu kok jadinya seperti ini. Di saat pas aku lagi sakit itu, aku memang benar-benar ngerasain bahwasanya aku nggak punya saudara satupun. Enggak. Ya memang bukan dari kandung, mau keluarga yang lain pun juga sama. Nggak ada satu orang pun. Bahkan yang di samping kita sendiri itu dokter sama suster doang, nggak ada yang lain. Mungkin emang keluarga nggak tahu pas lagi sakit? Sebenarnya tahu dan udah diinformasikan, cuman tapi mereka menyepelekan gitu di saat itu. Itu ya. Iya. Sedihnya lah ya. Ya mungkin orang lain pun juga kalau menjadi aku mungkin nggak sanggup apa yang aku rasain di saat itu. Dan meskipun ibarat di saat itu pun aku juga lagi susah kok. Ibaratnya aku itu dana pun juga dana besar. Bukan pakai kartu KIS ataupun kartu BPJS, enggak. Semua biaya umum. Aku tidak mempermasalahkan biaya sih. Sebenarnya dijenguk aja aku udah senang gitu. Udah membuat aku semangat gitu. Jadi kalau untuk sekarang aku nggak bisa berkata lagi mana sih yang namanya arti dalam keluarga. Aku juga nggak tahu. Kok dibebanin ke kamu gitu ya gitu? Nggak kok, semuanya yang harus menderita dari kecil sampai sebesar ini aku. Dan aku tuh kayak nggak pernah ngerasain yang namanya kebahagiaan di saat pada ada keluarga gitu. Jadi ibaratnya ya semuanya itu aku bangkit sendiri karena berdasarkan diri aku tuh kuat, dan aku juga bangga sama diri aku sendiri. Kok sudah tahu yang namanya keluarga seperti ini, kok masih kamu bisa sabar, masih ya? bisa sabar, dan kamu malah menolong mereka gitu. Mungkin kalau orang lain aja bahkan dendam kok menjadi aku gitu, menjadi diri aku. Cuman karena diri aku ini kasihan sih gitu. Sebenarnya bukan kasihan, karena mengingat keluarga juga. Jadinya keluarga juga saya bantu. Mudah-mudahan aja sih dia nonton dengan video aku ini. Semoga juga dia bisa berubah dengan kata-kata aku yang seperti ini, bisa menyadarkan diri dia dan ingat sama orang tua. Itu. Nanti di finishnya kalau misalnya orang tua sudah nggak ada, nah itu Iya. itu yang ditakutkan itu. Itu yang ditakutkan. Karena nggak mungkin yang kita tangisin itu batu nisan. Bukan orang tua loh yang kita tangisin itu kalau di saat itu. Ya kalau untuk aku, biarpun sesusah apapun aku untuk sekarang ini, aku tetap memprioritaskan orang tua aku daripada diri aku sendiri. Maupun diri aku sendiri sekarang susah, sampai ibaratnya memikirkan hal-hal yang memang tidak harus aku pikirkan, tetapi harus aku pikirkan demi orang tua. Dan juga banyak juga perjuangan aku yang udah memang benar-benar aku kasihkan ke mereka, tapi ya nggak tahu lah, udah habis kata-kata.
Dah, Udah. aku rasanya sakit hati aku tak bisa menceritakan sebenarnya. Kalau buat pengorbanan aku tuh banyak sampai nggak kepikirkan dan nggak kehitung gitu lah, nggak kehitung, bener-bener nggak kehitung. Mungkin kalau aku nggak berkorban, bahkan jangankan dengan orang tuaku, dengan keluarga sendiri, mungkin bisa kok aku itu bahkan lebih cantik daripada yang lain-lainnya gitu, karena aku fokus ke diri aku sendiri. Makanya kalau orang wajar, kok kamu kelihatan dewasa, ya jelas aku ini punya pikiran, bukan aku mikirkan diri aku sendiri. Jadi umurmu sekarang 2? 22. 22 ya. Iya, Masih panjang perjalanan tuh. masih panjang. Masih jauh, masih muda. Ya cuman kayak Kesempatan itu masih banyak. ngerasanya sih aku udah lelah buat semuanya gitu. Udah bosen ngelihat dunia yang seperti ini, dan yang aku rasain udah cukup. Udah nggak ada lagi kayaknya ya namanya kebahagiaan gitu. Kamu merasa cantik nggak sekarang? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena aku nggak pernah ngurus diri aku sendiri. Iya, gitu ya. Ya mungkin kalau di posisi cewek-cewek lain itu minimal pasti bodian, skincarean, ya pokoknya skincare itulah yang lebih penting gitu. Cuman kamu dipoles dikit aja udah cantik tuh gitu. ya, cuman Sebenarnya. ya sih semua cewek dipoles cantik. Tapi gini, cewek itu nggak semuanya dipoles cantik loh. Kalau wajahnya emang nggak cantik, dipoles nggak cantik. Tetep. Ya Ada cuman yang gitu. Cuman lebih putih aja gitu. Cuman misalnya. aku nggak tahu ya. Tapi kalau cowok yang lebih kenal dari aku, yang selama dia mengenal aku itu kata dia lebih baik aku natural dibanding aku harus bermake up katanya. Enggak sih, tetap ya memang dari fisik. Kalau cewek manis itu walaupun dia nggak pakai make up, Ya. tetap enak dipandang. Ya gitu. Ya kalau kamu dilihat manis sih. Kalau misalnya sudah manis terus misalnya dipakein make up yang bagus atau skincare yang oke gitu kan. Jadi 99 sekian gitu kan itunya cantiknya gitu loh. Kalau untuk masalah cantik sih aku pernah. Tapi di saat itu ya itu sempat aku masih memikirkan dan ibaratnya mengurus diri aku sih gitu. Itu pun juga karena temen, dan kata teman itu lebih penting loh kita memikirkan diri kita sendiri. Ya kalau cewek nih hidup di kota, cewek di zaman sekarang itu memang harus cantik karena itu daya tarik orang untuk suka. Kalau udah suka bisa ngorbanin apa aja kan, seperti yang kamu bilang tadi kan. Cowok kalau udah cinta itu berasalnya dari mana? Dari rasa suka berasalnya ya. Kalau cewek itu cantik pasti suka gitu. Enggak. Kalau gitu. menurut aku pribadi sih aku beda dengan yang lainnya. Gimana tuh? Karena kalau menurut saya yang menerima apa adanya itu kan susah kita mencari orangnya seperti itu. Hanya yang bisa menilai dari fisik maupun dari karakter gitu. Dan tapi aku percaya kok dengan diri aku sendiri. Dengan secara aku jelek seperti ini, ada kok yang suka sama aku memang benar-benar gitu. Karena di saat untuk sekarang aku menjalini dengan orang yang memang benar-benar dia sudah melihat fisik kita dari bangun tidur, mau dari kita sehabis mandi, itu kan nggak ada dandan gitu, nggak ibaratnya jelek gitu kan, kumel gitu, kusem gitu. Jadi ibaratnya dia menerima gitu. Mungkin kalau jadi Kamu ngerasa nggak? Kamu nggak udah pakai make up aja udah ngerasa cantik, ngerasa nggak kayak gitu? Enggak. Tapi ini nih aku cowok nih ya. Kalau lihat kamu tanpa pakai make up sudah manis. Jadi itu daya tarik kamu, aura kamu tuh udah kelihatan gitu loh. Karena- itu bagusnya di situ. Karena banyak juga kok di luar sana yang selebgram bahkan lebih jelek daripada kita gitu. Makanya kalau kita seperti ini itu kita harus bersyukur. Ya ciptaan Tuhan seperti ini ya seperti ini. Aku Intinya juga sekarang ini kalau ada cowok yang royal sama kamu, suka sama kamu, berarti dia melihat kamu tuh spesial. Kamu bisa terlihat seperti itu karena memang fisik kamu sudah oke di mata dia gitu loh. Oh,
Ya, Kan gitu. kalau itu nggak ada, dia bilang kamu nih biasa aja, belum belum mandi tapi nggak cantik kok, aku masih mau. Nggak, kamu belum mandi, mungkin memang kamu udah cantik dari sononya gitu kan. Iya. Sudah manis gitu kan, enak dipandang gitu kan. Jadi ya menurut aku sih kalau dia gitu memang karena mungkin orang tuh kan punya pengalaman pribadi ya. Iya. Kita pernah kenal cewek cantik nih, ketemu iya. sama ini biasa aja. Tapi kita pernah mantan dia misalnya dulu Iya. nggak ada yang lebih cantik dari kamu. Jadi pas ketemu kamu dia jadi kayak gitu loh. Kan Sebenarnya pengalaman kalau beda-beda. masalah fisik enggak sih kayaknya. Karena dari mungkin dari cara kita aja memperlakukan dia itu seperti apa. Kadang kebanyakan kok banyak loh di luar sana bahkan mantan-mantan dia itu yang cantik-cantik gitu. Tetapi masih jadi pertanyaan kenapa dia suka sama aku? Aku aja cantik enggak gitu. Tetapi mungkin di antara 3 sih. Apa tuh? Dia lebih suka dari karakter aku atau dari sifat aku atau dari ya cara memperlakukan dia itu seperti apa. Kalau menurut aku sih ada yang cowok benar-benar suka dengan aku yang seperti ini dan menerima apa adanya tanpa polesan dan ibaratnya tanpa makeover ya. Itu memang benar-benar gimana ya. Tapi kalau untuk sekarang nggak bisa sih buka hati. Tapi kamu kelihatan manisnya tuh lagi senyum kayak gini. Masa? Iya ya. Iya ya. Kalau lagi senyum kayak gini manis banget malah kan. Nggak ada Gimana duit. gimana orang itu nggak tertarik sama kamu kan? Nggak ada duit receh. Jadi kalau ketemu sama cowok tuh kamu kasih senyum aja, ntar dia jatuh cinta langsung. Masa sih? Iya, itu aku menilainya kayak gitu. Nah, jadi aku kasih tips untuk kamu tuh. Jadi kamu kasih banyakin senyuman sama dia. Nanti dikira orang gila pula. Ya lah, senyuman daya tarik itu beda. Oh. Jadi kayak gitu. Makanya perjalanan kamu masih panjang. Kualitas diri kamu nanti perbaiki. Kalau rezeki itu bisa datang dari situ biasanya. Iya. Ya itu intinya kamu sendirilah yang tahu ya. Intinya itu ke depan lebih perhatian sama diri juga sih. Kalau masalah keluarga ya semoga nanti bisa Ada jalannya. Iya. Ada jalannya. Ntar kalau kamu nggak merawat diri, rezeki kamu turun kan gitu kan? Iya. Iya nggak sih? Mama udah ada 3 bulan nggak pakai skincare, nggak pakai apapun itu. Udah memang nggak bisa ngerawat diri karena kebanyakan pikiran Iya di sih. situ. Lagi pusing berarti. Oke, udah ya. Udah. Oke, kita ketemu lagi dengan obrolan menarik lainnya di beberapa waktu nanti yang akan datang ya.